Hai guys, welcome back my YouTube channel. Afla di sini. Ini adalah konten gebrakan baru lagi. Kenapa konten gebrakan baru lagi? Ya karena kemarin yang konten kemarin itu udah gebrakan baru dan ini ada gebrakan baru lagi. Kayak ada gebrakan baru aja ya aku gini kayak. Dan kenapa tiba-tiba bikin konten ini? Karena aku iseng aja sih bilang ke temen kayak aku juga mau gitu. Awalnya sih nggak ke tujuan yang ini, awalnya tuh ke Bukit Mongkrang, tapi setelah dipikir-pikir kalau ke Bukit Mongkrang ngejar sunrise kan harus berangkat pagi ya, jam 3 pagi itu udah harus mulai naik. Habis itu nyampe sana kan belum tentu juga dapat sunrise nya, soalnya kan tergantung amal ibadah kalau nyari sunrise di Bukit Mongkrang, karena kan ya kalian tahu sendiri lah Tawangmangu itu kan banyak kabut-kabutnya. Dan kemarin aku pas berangkat pun itu berkabut, dingin pol selama perjalanan. Dan ya kayak gitu. Jadi aku akan menceritakannya bentar-bentar. Iya, tekan Karanganyar ngel. Aku sih iki iya enggak parkiran mau gak sih? Ih, ini kayak ASEAN toh. Ini ngenteni masmu. Jadi kita udah registrasi ini di base camp. Nah, registrasinya itu kita meninggalkan satu KTP perwakilan. Jadi kalau berdua yang harus ada satu KTP yang ditinggal di situ buat jaminan lah ya. Nah, kita tuh mengisi kayak jam berapa gitu. Terus ini tuh jelas banget ya guys ya, jalannya tuh udah jelas, petunjuk jalannya jelas banget. Nah, dari base camp ke pos 1 itu emang jalannya agak panjang, dan tidak lupa mengut permen biar ada glukosa yang masuk, istirahat sebentar, mengambil nafas, karena treknya ya lumayan lah ya. Soalnya dari aku udah bilang dari base camp ke pos 1 itu lumayan panjang jalannya. Nah, ini pos 1 ke pos 2 itu nggak terlalu panjang jalannya, cuma ya agak nanjak gitu, agak terjal. Dan kita nanti kalau mau ke pos 2 itu ke bawah. Tak lebok nih YouTube kok. No, aku baru melayu 5 kilo. Moro-moro. Iya. Jadi ini adalah pemandangan yang kalian dapat kalau kalian lagi ngantri di 3 tanjakan. Bukan 3 tanjakan sih, di tebing itu, tebing 90 derajat kayak yang bener-bener literally wah, lumayan sih, lumayan kayak antrinya lumayan lama ya guys ya, padahal ini nggak weekend. Dan ini adalah POV kita turun dari tebing. Aku ngasih gambaran ke kalian, ini tuh kita harus hati-hati, pelan-pelan karena licin. Terus aku saranin kalian bawa sarung tangan ya. Ini aku kebetulan kan kalau naik motor kan pakai sarung tangan. Nah, dan kebetulannya lagi sarung tangannya kulit, jadi nggak terlalu licin kalau dibuat tali tampar kayak gini. Kalau tali tambang itu lebih enak, maksudnya peluang untuk tangan kita merah-merah tuh nggak semerah-merah tali tampar yang ini bener-bener sebenarnya tali tamparnya ini satu untuk naik, satu buat turun, tapi karena
takut oleng, maksudnya takut nggak seimbang jalannya, makanya aku pakai dua talinya sekaligus. Dan kebetulan yang mau naik ke atas pun belum naik gitu. Udah, pakai aja. Kakimu Mbak, nanti kesini ngadepnya belakang. Mundur. Tapi pelan-pelan. Mbak Eben medeni kok. Tapi sebenarnya ganggu tali iso, landai wis jajal kono. Jadi guys, aku selain ngasih kalian POV gimana sih rasanya turun dari tebing 90 derajat ini, aku kasih gambaran kalian gimana medan yang terlihat, medan tebing 90 derajat di Kawah Chandra di Bungkai ini. Bisa kalian lihat sendiri seperti apa guys. Nah ini adalah turunan yang kedua setelah turunan yang pertama. Jadi ada 3 turunan kalau kita mau ke Kawah Chandra di Muka. Kalau dari kawahnya kita mau pulang atau balik ke base camp, itu ada 3 tanjakan. Tanjakan tebing 90 derajat guys, sumpah. Terus mohon maaf ya sebelumnya kalau kameranya nggak terlalu bagus hasilnya, karena aku lupa nyeting. Bener-bener kayak aku tuh lupa kalau kamera aku kan habis dipakai buat ini ya, kemarin terakhir buat parade senja kalau nggak salah, yang di Madiun itu buat parade senja kan aku nyeting lagi tuh karena kan warnanya kan nggak masuk. Terus sekarang pas bikin ngerekam konten ini aku tuh lupa banget kalau itu belum aku ubah warna-warnanya, maksudnya kayak bukan resolusinya apa sih ya, pokoknya kayak gitulah. Jadi warnanya kayak kurang enak dipandang, dan aku sudah bisa berusaha mungkin untuk mendapatkan detail yang bagus, maksudnya seasli mungkin dengan di kenyataan. Ini sebenarnya hijau banget guys, dan ya ini adalah turunan yang ketiga, bisa kalian lihat. Nah itu turunan yang kedua, masih ngantri, mas-mas ngantri banyak banget. Dan ini pas udah sampai di bawah di sungai, di jalur sungai, jadi kita harus menyusuri sungainya sih enggak, airnya enggak deras, cuma sungainya ini penuh dengan bebatuan dan kita harus pandai-pandai memilih jalur, soalnya gampang gampang terpeleset dan licin. Soalnya aku pas pulang kepleset. ini gambarannya nih. Nah ini udah mulai deket sama kawahnya ya guys ya, jadi kita agak jalan gitu, dan ini alhamdulillahnya cuaca terang benderang, bisa kalian lihat sendiri. Nah di depan itu udah kawah ini, cence, dan kalian wajib untuk foto di sana, pohon-pohon itu view-nya bagus banget. Nah ini adalah kawah guys, dan ini aku fotonya agak naik ke atas lagi karena menurutku asap-asapnya kurang kelihatan, jadi mau agak kelihatan lagi kita harus naik ke atas. Dan aku saranin kalau kalian mau ke Kawah Chandra di Muka, kalian bawa telur deh biar kalian bisa merebus telur. Aku agak menyesal sedikit karena aku nggak bawa telur waktu ke Kawah Chandra di Muka, kan ada experience atau pengalaman tersendiri gitu kan, nanti kayak wah wah gitu loh. Ih, lihat, wah ini bagian agak atas ya guys ya, bagus banget, kayak terbayarkan capek-capeknya tadi. Nah ini kita turun karena kita mau OTW ke pohon-pohon itu, agak terjal jadi harus hati-hati. Ini kalau viewnya dari atas deket pohon. Nah ini pohonnya yang aku bilang tadi. Nanti kita pulang.
dan aku tidak merekomendasikan kawah ini buat pemula yang nggak pernah, maksudnya dengan basic yang apa ya, yang nggak pernah olahraga, maksudnya yang jarang banget olahraga. Kalau masih ada olahraganya sedikit, itu ya masih lumayan lah ya, kayak nggak terlalu ngos-ngosan, karena ini treknya jauh banget. Aku dari base camp ke pos 1, dari base camp itu kan jam 9.30, nyampe pos 1 itu aku jam 10.38, nyampe pos 2 itu jam 11.41, dan nyampe kawahnya itu jam 1.50, jam 2 kurang 10 menit. Itu kenapa lama? Ya karena ngantri di tebing yang 90 derajat itu kayak wah, itu kayak bener-bener rame. Nggak rame banget sih, tapi rame, bisa dibilang rame. Dari rumahnya temanku tuh sekitar jam 8 ya, di jam 8 nyampe di base camp jam 9.30, dan langsung naik. Dan pas turunnya kita dari kawah terus naik lagi, pas turunnya itu kalau nggak salah kita jam 5, jam setengah 5. Itu termasuk cepet guys, karena kayak aku ditanyain kayak sebelumnya pernah mendaki, kayak oh my god, aku nggak pernah guys, aku nggak pernah, bener-bener first time, literally yang first time langsung tektok, aduh nggak mampu kayak tektok guys, bayangin tektok langsung ambil kawah Chandra di muka. Tapi ya wah, itu aku nggak keringetan, kayak aku keringetan tapi bisa kayak terserap lagi oleh tubuhku, aku langsung merasa jadi berotot. Habis dari tebing 90 derajat itu kayak pokoknya aku merekomendasikan, untuk tempatnya bagus banget. Tapi kalau untuk kalian yang nggak pernah ada basic buat menggerakkan badan, itu mending jangan. Karena apa? Karena kasihan ke kalian kalau kalian ya meskipun berangkat pagi, nyampe kawahnya itu masih terang, tapi nanti dari kawah kan kita naik lagi tuh lewat tebing. Nah lewat tebing itu kalian turun ke bawah itu nggak secepat itu guys, itu lumayan panjang jalannya. Kayak dari kawah ke pos 2 itu pendek, dari pos 2 ke pos 1 itu pendek juga. Yang panjang itu dari pos 1 ke base camp bawah yang tempat kita registrasi itu lumayan jalannya. Dan kemarin aja itu aku udah buru-buru banget, aku buru-buru banget turun itu. Alhamdulillahnya nggak sampai maghrib ya. Itu kemarin aku ketemu mbak-mbaknya yang di antrian tanjakan yang 90 derajat itu, mereka itu baru mau naik tebing sekitar sore kok, jam 2-an. Aku nggak tahu, kayaknya mereka dapat maghrib atau isya bisa jadi. Soalnya ada lagi rombongannya satu lagi dari Solo itu, mereka masih di kawah sekitar jam 3. Mereka belum foto-foto di bagian pohon kayu itu. Nggak kebayang sih kayak. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan memberikan informasi ya. Meskipun saya sebagai pemula, aku menyuarakan suara hati para pemula ini. Jadi saranku, kalau kalian mau TikTok atau mau apa, mau main kemana, itu dilihat dulu guys, dilihat dulu di TikTok, di YouTube, kalian cari itu informasinya, jalannya gimana, budgetnya berapa, butuhnya apa dan apa, itu penting banget. Dah, sekian tips dari aku dan pengalaman atau cerita dari aku. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dadah, assalamualaikum guys.